Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Sujana MPD. Dan pada video ini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Tren pokok dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal. Yang kedua, tingkat upah real naik dengan kuat. Yang ketiga, porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. Yang keempat, tingkat pengembalian modal tidak jatuh. Terdapat kenaikan dalam rasio modal per output, rasio tabungan terhadap total output nasional stabil, dan peningkatan produk nasional yang stabil. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja, barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, beserta luasnya pasar. Yang kedua yaitu tentang uang. Uang adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar atau bisa juga disebut dengan medium of exchange, di mana untuk mempermudah sesuatu pembayaran. Kedua yaitu sebagai alat satuan hitung. Nilai uang sendiri ditujukan untuk menaksir, menghitung, ataupun menilai suatu barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penyimpanan dalam bentuk nilai atau nominal tertentu yang biasa disebut dengan valuta. Manfaat adanya uang yaitu mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan, mempermudah dalam menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa, memperlancar proses perdagangan secara luas, dan digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Ada dua jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal itu suatu nilai uang yang disahkan negara untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral merupakan suatu nominal uang dalam bentuk yang berbeda-beda dan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan dan menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Adapun fungsi bank sentral yaitu melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, memelihara stabilitas keuangan nasional sebagai bankers bank, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan, serta memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Tujuan dan tugas pokok bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi setiap bank yang lainnya. Yang keempat yaitu ketimpangan dan distribusi pendapatan. Ada pembagian pendapatan. Yang pertama menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Yang kedua menggambarkan variabilitas atau dispersi yaitu penyebaran pendapatan.
Indikator dari ketimpangan yang pertama yaitu kriteria Bank Dunia. Yang kedua koefisien Gini atau Gini rasio, yaitu yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang terjadi melalui analisis kurva Lorenz. Dan yang ketiga yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini yang menunjukkan distribusi pendapatan setiap keluarga secara akumulatif. Sumber-sumber ketimpangan yaitu ketidakmerataan dalam kepemilikan kekayaan, labor income karena kemampuan dan keahlian, bisa jadi intensitas kerja dari bidang pekerjaan dan faktor lainnya, serta property income karena lifestyle saving, kewirausahaan, warisan, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.